Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang mulia. Besar kasih-Mu, besar kemuliaan-Mu. Kami puja Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu yang mulia membasuh dan mengalir, kasih-Mu memenuhi kami. Terima kasih Bapa, kami memerlukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengharapkan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami mengharapkan jamahan-Mu, kami mengharapkan kuasa-Mu, kami mengharapkan kasih-Mu. Kami bukan mengharapkan manusia. Tuhan, kalau hamba yang berdiri di sini, kalau hamba yang menyampaikan firman Tuhan, maka itu semuanya adalah sia-sia. Tapi kalau Roh Kudus-Mu yang berbicara, kami tahu Engkau sudah siap untuk beracara dengan setiap dari kami. Kami tahu bahwa Engkau sudah siap untuk memedulikan setiap dari kami. Kami tahu bahwa Engkau peduli akan kami dan Engkau sangat mengasihi kami. Dan Engkau rindu untuk membuat kami ini mengerti akan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Karena itu mari Bapa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu dan jamahan-Mu untuk setiap kami. Terima kasih untuk malam ini. Buka telinga kami untuk mendengar, tapi terlebih lagi berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Karena kami mau menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu, mau menjadi orang-orang yang bertanah subur, yang berbuahkan 40 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali ganda Bapa. Kami percaya Tuhan, ini saatnya lawatan-Mu, ini saatnya kami diperbaharui, dan ini saatnya kami mengalami terobosan demi terobosan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami silahkan Roh Kudus untuk berperkara, beracara total, dan biar Engkau yang dimuliakan, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk saudara. Kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Saudaraku, banyak orang datang ke kebaktian tanpa sadar mereka tidak lebih daripada seorang yang datang untuk menonton sebuah pertunjukan atau untuk menikmati sesuatu. Ya, kalau menyanyi ya oke lah menyanyi. Kalau saudara lihat kalau di pertunjukan Michael Jackson atau Madonna, mereka lebih semangat menyanyi daripada kita saudara. Mereka bisa berlambai-lambai, mereka bisa menari berjam-jam, mereka bisa berdiri. Dan kadang-kadang kita kurang serius, kurang sesemangat mereka. Tapi itu bukan yang masalah yang paling penting. Allah katakan malam hari ini satu hal apa? Kalau saudara dan saya datang hanya untuk mendengar, saudara datang hanya untuk menonton tanpa mau membuat keputusan, saudara pulang akan sia-sia. Saudara, saya katakan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mencari jawaban di dalam Tuhan, cuma dibutuhkan satu, apa? Keputusan untuk mau taat kepada Dia. Saudara dan saya mau taat kepada Dia? Ambil keputusan malam hari ini. Sebelum saudara mendengarkan firman Tuhan, katakan apapun yang kau katakan. Rema apapun, permintaan apapun Tuhan yang kau nyatakan dalam hidupku, aku akan berkata ya untuk engkau. Saudara, mungkin banyak dari saudara berkata, kalau saya nggak mampu. Saya katakan saudara, Allah tidak pernah menanyakan kemampuan kita. Kemampuan asalnya daripada Roh Kudus. Yang Allah tanyakan, apakah saudara mau atau tidak. Pada waktu saya berdoa untuk saudara di sini, apa yang harus saya bawakan? Saya bergumul dan bergumul saudara, Tuhan katakan jelas persatuan. Persatuan, Tuhan terus nyatakan persatuan. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya tahu satu hal, bahwa iblis pada akhir zaman ini sedang melipat kali gandakan pekerjaannya untuk menghancurkan rumah tangga. Iblis sedang melipat gandakan untuk menghancurkan persekutuan. Bahkan iblis sedang menghancurkan apa? Persekutuan yang paling kecil. Mungkin antara 2 orang sahabat, mungkin antara 2 atau 3 orang yang bersekutu bersama-sama. Iblis sedang berusaha untuk memporak-porandakan. Padahal itu justru merupakan kerinduan Allah. Itu merupakan jalan di mana terobosan demi terobosan akan terjadi. Itu merupakan jalan di mana kemenangan demi kemenangan. Dan saya katakan saudara, ini yang Tuhan nyatakan, persatuan bukan keseragaman. Saudara mengerti ini?
Persatuan itu bukan berarti saya identik dengan saudara, sebangun sama, cara berpikirnya sama, cara ngomongnya sama, logatnya sama. Itu bukan persatuan. Itu seragam, itu identik. Tapi persatuan adalah apa? Sesuatu yang disatukan, sesuatu yang diubahkan untuk menjadi satu seperti puzzle, saudara. Saudara lihat bentuknya lain-lain, gambarnya lain-lain, tapi dibangun untuk menjadi suatu kesatuan. Itulah kesatuan. Yang kedua, saudara, kesatuan itu bukan masalah perasaan. Kesatuan itu bukan masalah saya cocok sama dia. Bukan itu masalahnya, saudara. Bukan saudara bilang bisa atau tidak bisa. Persatuan adalah soal keputusan. Persatuan adalah soal kemauan, di mana saudara dan saya berkata, aku mengambil keputusan, aku memiliki kemauan untuk bersatu. Dan di dalam Tuhan, dia akan persatukan kita. Karena dia sudah berikan kemampuan itu. Dia sudah buat kita memiliki satu roh. Dia sudah buat kita memiliki satu darah, yaitu darah Yesus yang mengalir dalam hidup kita. Dan dia buat kita akan sehati sepikir, kalau kita mau tinggal di dalam rencananya. Karena itu sekali lagi, persatuan bukan keseragaman, persatuan bukan emosi atau perasaan, tapi persatuan adalah sebuah keputusan. Keputusan antara saudara dan saya, antara saudara dan suamimu, antara saudara dan sekawan seperjuangan, seiman di dalam Tuhan. Apakah saudara dan saya mau untuk dipersatukan? Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang bagaimana kita bisa bersatu, saudara, kita akan mulai apa dan gunanya persatuan. Kita akan mulai buka dari Matius 18 ayat 18. Ini adalah ayat yang sangat sekali populer dan saya percaya saudara semua sudah tahu isi ayat itu. Matius 18 ayat 18, ayat 19 mulai dan ayat 20 saya akan bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, ini yang pertama dikatakan apa? Persatuan itu menjamin adanya kuasa dan jawaban di dalam doa. Saudara, dikatakan di sini jelas kata sepakat. Sepakat adalah suatu bentuk daripada persatuan di dalam doa. Banyak orang berpikir ya saudara, kalau berdoa berdua itu sudah sepakat. Salah, saudara. Sepakat itu yang pertama, artinya saudara dengan tepat sehati dan sepikir dengan saya. Misalnya begini, saya kasih contoh yang real. Pada waktu saya pertama kali saya sekolah, waktu itu masih saya menikah selama setahun. Suami saya dan saya rindu mobil, saudara. Kami rindu mobil dan kami sudah cari-cari mobil kira-kira. Tapi kami berdoa, kami bawa ke Tuhan. Suami saya tuh senang Volvo, waktu itu kami tinggal di negeri Belanda, saudara. Suami saya senang Volvo dan dia senang warna merah. Sebaliknya saya, saudara, saya paling benci sama yang mobil yang namanya Volvo. Menurut saya itu mobil om-om, saudara, jelek menurut saya. Saya senang mobil yang namanya mobil Jepang gitu ya, Civic atau Corolla, pokoknya mobil-mobil ala Jepang bukan Eropa, saudara. Kemudian saya benci warna merah, saya nggak senang dari dulu warna merah. Saya lebih senang warna putih atau warna hitam begitu. Saya lebih senang seolah-olah lebih gagah, saudara. Dan kami berdoa. Tidak ada jawaban. Karena apa? Yang satu berdoa Volvo, saudara. Yang satu berdoa Corolla. Nggak pernah ketemu. Itu bukan sepakat, saudara. Pada waktu itu Tuhan mulai nyatakan sesuatu dalam hati saya. Tuhan katakan, kalau kamu mau mendapat sesuatu, samakan dulu keinginanmu. Akhirnya saya timbang-timbang. Kalau saya ngotot sama kemauan saya, nggak dapat. Mendingan saya ngalah sama suami saya, dapat mobil. Saya mikir begitu. Jadi akhirnya saya bilang ini, Tuhan, saya setuju dengan apa yang dia mau. Saya setuju untuk pilihan dia sebuah mobil dengan warna merah, dengan merek Volvo. Saya setuju dengan harga sekitar 12.000, jadi sekitar 12 juta, saudara. Kami sepakat dan kami berdoa itu. Tepat seminggu setelah kami berdoa, setelah kami mengadakan kesepakatan, mobil itu jadi persis seperti yang kami mau. Warnanya merah, mobilnya Volvo, dan harganya 11.600. Jadi hampir mencapai 12. Saudara, saya belajar dari situ bahwa sepakat itu berarti sehati sepikir. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, sepakat itu seperti sebuah simfoni yang dipimpin oleh seorang dirigen. Apa artinya? Setiap orang
harus menyumbangkan sesuatu. Setiap orang harus bergerak pada waktunya. Setiap orang harus berbunyi pada waktunya. Banyak orang tidak mengerti hal ini. Artinya apa? Biarkan hidup kita di dalam doa itu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau engkau dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan melihat bahwa persatuan di dalam doa, kesepakatan di dalam doa itu menghasilkan sesuatu. Contoh yang real bagaimana saudara? Kalau saudara berdoa misalnya berlima atau 6, kemudian yang satu mulai Tuhan gerakkan. Misalnya ada kasus orang ini kena sakit kanker. Yang satu Tuhan mulai gerakkan untuk berdoa minta pengampunan. Setelah minta pengampunan, Tuhan ampuni orang ini. Yang satu kemudian nyaut, Tuhan aku berdoa untuk apa? Misalnya inner healing. Hatinya disembuhkan dulu. Setelah dia yang satu berdoa untuk inner healing, kemudian yang satu berdoa untuk apa? Untuk mengusir kuasa-kuasa gelap, mengikat roh-roh yang mengganggu dia. Dan yang terakhir berdoa untuk kesembuhan. Setelah genap semuanya itu, setelah kesepakatan itu terjadi, setelah penuh apa yang Allah mau, maka jawaban doa itu akan terjadi. Itu yang dinamakan sepakat, saudara. Dan itu yang Tuhan mau di dalam keluarga kita. Karena itu kalau misalnya ada mesbah keluarga, ajarkan dari kecil anak-anakmu untuk berdoa sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Maka saudara akan melihat suatu kemuliaan Tuhan. Saudara, saya akan nyatakan suatu hal soal kesepakatan sebagai contoh yang real dan hidup yang nyata daripada keluarga saya. Saudara, seperti tadi dikatakan, saya adalah anak seorang hamba Tuhan yang namanya Yusak Cipto. Mungkin sebagian sudah kenal, sebagian enggak, saudara. Sebelum dia menjadi hamba Tuhan, saya akan saksikan satu perkara. Pada waktu saya kelas 6 SD, keluarga ayah saya dan ibu saya dilanda oleh kekacauan rumah tangga. Mereka di dalam ambang perceraian, saudara. Dan saat itu setiap hari saya lihat ibu saya cuma menangis. Dan ayah saya, walaupun saya nggak pernah lihat dia marah. Kalau marah dia selalu malam hari, saudara. Nggak pernah siang hari marah, saudara. Jadi saya nggak pernah lihat dia marah. Tapi saya tahu wajahnya sangat-sangat mengerikan. Dan seringkali dia hanya berkata kalau perlu, saudara. Dalam keadaan yang seperti itu, ada seorang hamba Tuhan yang datang ke rumah kami. Dan dia berkata begini, kalau engkau mau melihat bahwa keluargamu disatukan, kalau engkau mau melihat bahwa keluargamu dipulihkan, berdoa dengan adikmu. Waktu itu saya menjadi anak yang paling sulung, kemudian saya memiliki 2 orang adik. Saya waktu itu kelas 6 SD, adik saya kelas 4, yang satu lagi lebih kecil lagi, baru kelas 2 SD, saudara. Kami belajar untuk taat saat itu. Kami belajar untuk setiap hari jam 2 siang kami berdoa. Saat itu kami seringkali nggak tahu mesti berdoa apa. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong papa dan mama. Cuma itu. Adik saya lebih lagi berdoanya lebih pendek lagi. Kalau saudara menitin mungkin doa kami bertiga tidak ada lebih dari 1 menit. Cuma 1 menit, amin, saudara. Tapi saya lihat sejak kami berdoa, memang tidak langsung, kurang lebih 2 bulan setelah itu, Allah jamah keluarga kami luar biasa. Allah ubahkan segala sesuatu. Dan kemudian Allah ubahkan ayah saya menjadi seorang yang lembut. Dia seorang yang keras, dia seorang yang penuh disiplin. Dia diubahkan menjadi seorang yang lembut. Dia ubahkan ibu saya menjadi lebih mengerti dan lebih tahu apa rencana Tuhan. Saudara, saya katakan, kenapa pada waktu itu keluarga kami digoncang oleh perceraian? Karena lama sebelum itu, keluarga kami sudah mendapat pernyataan Tuhan dengan jelas bahwa sebentar lagi ayah saya akan dipanggil full time untuk Tuhan. Dan pada saat iblis tahu dia mendekati daripada panggilannya, iblis berusaha hancurkan dengan segala perkara. Saudara, dan ini yang iblis sedang buat saat ini. Iblis tahu bahwa Tuhan sebentar lagi akan melawat Indonesia dengan lebih luar biasa. Saudara tahu bahwa kita akan mendekati tahun Yobel. Iblis tahu bahwa Tuhan sedang menyediakan banyak berkat, banyak urapan, banyak terobosan, banyak kemenangan untuk setiap anak-anak Tuhan. Iblis tahu bahwa banyak anak Tuhan di sini yang dipanggil Tuhan untuk masuk di dalam ladangnya. Dan iblis tahu dalam keadaan begitu, dia sedang berusaha untuk menghancurkan banyak keluarga. Saudara, karena itu saya katakan dalam keadaan yang seperti ini, sebelum serangan itu nyata, atau mungkin kalau saudara sudah rasakan serangan itu di dalam keluarga saya katakan satu, berdoa, kesepakatan persatuan di dalam doa. Saya lihat saudara bahwa persatuan di dalam doa itu tidak hanya menyebabkan hal itu. Pada waktu sebelum kejadian itu, saya dan adik saya seperti biasanya anak-anak lain, kami seringkali bertengkar. Dalam soal kecil, dalam soal besar seringkali bertengkar. Lebih-lebih saya dan adik saya itu sifatnya luar biasa perbedaannya. Tapi sejak kami berdoa setiap hari, sampai kami menikah, sampai saya berpisah dengan mereka, kami hampir tidak pernah bertengkar lagi. Ada kasih yang luar biasa yang mengikat kami sedemikian rupa. Sampai saat ini saudara, kalau saya ada di Jakarta dan adik saya ada di Bandung. Begitu saya mendarat di kota Bandung,
Adik saya satu langsung telepon, "Cik, kamu mau makan apa?" Yang satu lagi langsung berkata, "Aku kangen kamu." Langsung saya dipanggil ke kamar dan ngobrol. Padahal dia laki, saya perempuan. Gak jarang saudara yang punya hubungan seperti itu. Kami begitu lengket satu sama lain sampai ayah saya dan ibu saya bilang gak tahu ada apa di antara mereka. Kalau sudah bertemu bisa berjam-jam ngomong dan lupa segalanya. Saudara, saya katakan ada kasih Kristus yang melampaui segala akal. Bukan berarti saya seragam dengan dia. Sampai saat ini kami masih berbeda. Sampai saat ini masih banyak cara kami yang berbeda. Tapi di dalam Allah kami ada persatuan. Amin saudara. Karena itu galang mulai dari sekarang. Di dalam ini ada katakan apa? Di dalam kesatuan ada jawaban doa. Saudara tidak perlu perasaanmu bagaimana. Yang penting lakukan di dalam doa. Di dalam ketaatan ada sesuatu. Kemudian ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, ayat ini seringkali membingungkan orang. Jelas orang berkata, kalau begitu, kalau saya berdoa sendiri, Tuhan tidak ada di tengah-tengah saya. Kalau saya berdoa sendiri, Tuhan tidak datang menghampiri saya. Apakah itu artinya saudara? Iya, begitu artinya. Terus kalau enggak, ini maksudnya apa dong? Saudara, saya katakan satu hal. Setiap dari kita bisa untuk menerobos langit ini. Bisa masuk dari mulai halaman ruang kudus sampai ruang maha suci. Kita bisa menerobos sampai menarik hadirat Allah itu turun ke tengah-tengah kita. Itu kalau kita lakukan sendiri saudara. Tapi kalau kita adakan di dalam persatuan, adakan di dalam kesehatian, kesepakatan, maka itu merupakan terobosan yang memudahkan kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Tuhan tahu bahwa sekian banyak anak Tuhan, coba saya tanya, siapa yang di dalam sekian banyak anak Tuhan dalam minggu ini merasakan hadirat Tuhan begitu kuat turun dalam hidupnya? Boleh angkat tangan. Dalam minggu ini cuma 2 orang saudara, 3. Berarti yang lain apa? Ya tahu Tuhan baik, Tuhan mendengar, tapi hadirat Allah itu tidak kita nyatakan secara real. Dan saudara, Allah beri ayat ini untuk apa? Untuk membuat kita mengerti, membuat kita suatu terobosan. Karena itu saudara, saya anjurkan, kalau saudara rindu dan untuk menggenapi ayat ini, saudara rindu untuk merasakan betapa Allah itu real datang setiap hari di dalam doa-doa saudara. Saudara rindu untuk hadirat Allah itu lebih sering menjamah saudara. Cari rekan berdoa, cari rekan berdoa mulai dari sekarang. Cari rekan berdoa, nggak tahu 1, nggak tahu 2, galang kesehatian. Dan pada saat saudara sehati menyembah dan berdoa, maka hadirat Tuhan akan segera deras turun. Kenapa? Itu jaminan. Ini jalan yang Allah beri, karena Allah tahu betapa banyak anak Tuhan tidak memiliki ketekunan, tidak memiliki kesungguhan dan ketetapan hati untuk menerobos masuk di dalam ruangan maha suci. Karena itu Allah buat jalan. Allah kita adalah Allah yang paling bijaksana. Dia Allah yang sungguh mengenal kita, dan Allah buat jalan ini. Saudara, sungguh saya katakan ini waktunya. Ini waktunya untuk cari rekan berdoa. Pilih di antara temanmu, tetangga mungkin yang dekat, atau mungkin kalau engkau tinggal di dalam sebuah keluarga, suami istri, gunakan ini untuk menjalin hadirat Allah turun. Gunakan ini antara orang tua dan anak untuk mengundang hadirat Allah turun. Saudara, saya kali lagi saya katakan, keluarga kami bukan keluarga yang luar biasa baiknya, bukan keluarga yang mungkin sempurna dalam segala sesuatu, tapi kami mengerti artinya ayat ini. Dan saya katakan hampir setiap kali kalau kami mulai sepakat menyembah, kalau kami mulai berenam atau bersama ayah dan orang tua, dengan ayah dan ibu saya mulai berdelapan, kami mulai menyembah Tuhan, kami mulai menyanyi, hadirat Allah turun begitu indah saudara. Dan saya rasakan, saya sampai katakan begini kepada adik saya, kenapa ya saya bilang, Allah tuh kok banyak berfirman kalau kita berkumpul bersama. Kemudian Tuhan kembali ingatkan ayat ini, di mana 2 atau 3 orang sehati, maka Allah turun hadir bersama-sama mereka. Karena itu saudara, galang ini, maka saudara akan merasakan betapa indahnya. Saudara, saya akan kasih satu kesaksian. Pada waktu adik saya mau menikah saudara, waktu itu persiapannya adik saya langsung dua-duanya menikah, saudara tahu, berbarengan menikahnya. Jadi waktu itu kami sangat-sangat sibuk dan persiapannya cuma 1 bulan. Banyak urusan yang belum diselesaikan, banyak masalah yang belum ada, dan juga keuangan waktu itu belum ada saudara. Dalam keadaan itu normal kalau kami agak tinggi spanningnya saudara, sehingga satu sama lain kalau ngomong agak emosi begitu. Terus kemudian yang adik saya nyalahin yang satu nyalahin yang lain, soal musik, soal ini dan sebagainya saudara. Dalam keadaan begitu ada seorang dari kami yang ingat katakan, yuk kita kumpul, kita berdoa, kita tanya Tuhan apa maunya. Dan pada saat itu kami berkumpul berdelapan saudara.
dengan calon istri dan suami saya dan ibu dan ayah saya, kami berdoa. Pada saat menyembah kami cuma mulai main gitar, menyembah Tuhan, hadirat Tuhan begitu deras turun kuat sekali, dan Tuhan cuma nyatakan apa sih yang kamu ributkan? Dia bilang, kalau soal uang, aku berikan semua kebutuhanmu. Dan karena aku cuma menghargai dan merindukan satu hal, persatuan di antara kalian. Kalau engkau bersatu, maka hatiku, berkatku, kasihku, segala yang aku punya menjadi milik kalian. Dan saat itu kami semua menyesal, saudara. Kalau kami tegang, kami emosi, kami mulai minta maaf satu sama lain. Kami mulai berkata, sorry kalau aku menyakiti. Pada saat itu semakin urapan Allah turun semakin kuat. Dan Allah berjanji satu hal. Allah janjikan, kalau engkau melakukan pernikahan, dia berkata pada adik-adik saya, aku pribadi akan hadir pada saat pernikahanmu. Dan itu dia genapi, saudara. Pada waktu adik saya menikah, bukan cuma kami yang melihat, bukan cuma kami yang merasakan hadirat Tuhan. Ada lebih dari 5 orang mendapat penglihatan bahwa Yesus hadir secara pribadi. Dia hadir bersama malaikat-malaikatnya. Dan kami rasakan saat itu begitu luar biasa kasihnya. Semua dia cukupi. Ada beberapa orang yang datang sudah selama setahun tidak ke gereja, saudara. Sudah selama setahun mengalami kepahitan. Pada saat dia datang, saat itu upacara pernikahan, bukan kebaktian, bukan apa-apa. Langsung meneteskan air mata, menangis dan menyembah Tuhan. Karena itu saya katakan sekali lagi, saudara, hargai persatuan. Ini merupakan sesuatu yang paling dalam yang Allah sedang cari pada akhir zaman ini. Kenapa Indonesia belum mengalami lawatan yang luar biasa? Kenapa kita seolah-olah kalah dengan orang-orang di Amerika, orang-orang di Ethiopia, orang-orang yang kita dengar di Afrika menerima banyak mujizat demi mujizat, banyak mengalami sesuatu yang luar biasa. Satu hal, kenapa? Kita kurang bersatu. Kita kurang bersatu. Jemaat di Indonesia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Terlalu sibuk dengan apa? Urusan saya. Saya diberkati, keluarga saya, semua saya dan saya. Ini waktunya. Kalau kita mau melangkah untuk bersatu, kita mulai memperhatikan yang lain, kita mulai mengasihi dengan sungguh, kita mulai mementingkan kepentingan Tuhan, mulai mengutamakan hati Tuhan, maka kita akan lihat bahwa segala yang dia janjikan itu akan dia genapi dalam hidup kita. Saudara, ini baru satu pertama jaminan tadi yang saya katakan, Matius 18 ayat 19 mengatakan di dalam persatuan ada jawaban doa. Kemudian Matius 18 ayat 20 mengatakan di dalam persatuan ada hadirat Tuhan. Sekarang kita baca Mazmur 133 ayat 2 dan 3. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, saya gak akan bahas banyak-banyak karena sudah jelas ayat ini mengatakan apa? Di dalam persatuan, kalau kita diam bersama dengan rukun, Allah katakan apa? Urapan itu menjadi bagian kita. Kemudian ayat 3 dikatakan apa? Berkat itu menjadi bagian daripada kita. Yang terakhir dikatakan apa? Kehidupan. Banyak orang sekedar hidup. Saudara hidup tapi saudara tidak menikmati apa-apa. Saudara memiliki uang banyak tapi saudara tidak menikmati. Banyak orang bahkan pergi ke restoran, makan bersama suami dan istrinya dan anaknya di tempat yang mahal, tapi mereka tidak pernah menikmati apa-apa. Mereka rasakan semuanya seperti ini. Bahkan mereka makan tapi dalam keadaan apa? Perang dingin antara suami dan istri. Itu sedang melanda. Kasih yang mulai memudar, semua sekedar basa-basi. Itu yang sedang terjadi di negeri kita. Saudara, dan ini waktunya Allah katakan, di dalam persatuan ada kehidupan. Kehidupan yang seperti apa yang Allah mau. Kehidupan seperti pada waktu dia menciptakan Adam dan Hawa. Kehidupan di mana ada kasih. Kehidupan di mana ada kedamaian. Kehidupan di mana tidak ada ketertutupan tapi ada keterbukaan yang sempurna. Kehidupan di mana segala sesuatunya indah dan baik. Dan Allah katakan, sungguh amat baik. Itu yang Allah sedang mau buat di dalam hidup kita. Sekarang yang terakhir, saudara. Kejadian 11 ayat 6. Ini adalah kekuatan daripada persatuan. Kejadian 11 ayat 6. Saya akan bacakan Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman,
Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Saudara, ini perkataan Allah sendiri. Di dalam persatuan, apapun yang engkau dan saya rencanakan, tidak ada yang tidak bisa terlaksana. Suatu perjanjian yang indah. Bayangkan saudara, kalau kita di sini bersatu, menerima wahyu dari Tuhan, menerima suatu pernyataan dari Tuhan dan sepakat melakukan, saya percaya apapun terjadi. Saudara dan saya rindu Indonesia semua penuh untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab janjikan itu bisa terlaksana. Bukan cuma gombal, bukan cuma sekedar slogan saudara. Tapi Alkitab katakan, apapun yang mereka rencanakan, pasti terlaksana kalau ada persatuan. Sekarang kita akan masuk saudara. Bagaimana kita bisa masuk di dalam persatuan? Saya tidak mau cuma teori dengar pasti bersatu. Tapi bagaimana bisa bersatu? Kita akan buka Yohanes 17. Saudara, Yohanes 17 adalah doa Tuhan Yesus sendiri. Dan saudara tahu betapa Yohanes 17 itu mengungkapkan isi hati Yesus. Kerinduan yang paling dalam. Yusuf Rodi pernah berkata begini. Kalau kita berdoa, Allah yang menjawab. Tapi kalau Yesus berdoa, siapa yang harus menjawab? Kita sebagai anak-anaknya. Kalau Yesus berdoa dan bergumul kepada Allah dan berkata, Bapa, aku rindu mereka bersatu. Aku rindu mereka bersatu. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang berkata, kalau itu kerinduanmu Bapa, aku mau menjawabnya. Amin saudara. Mari saudara, kita akan pelajari bagaimana untuk bersatu. Karena jawabannya ada di Yohanes 17. Kita akan mulai buka Yohanes 17 ayat 11. Ada 4 kali di mana Yesus mengatakan bagaimana kita bisa bersatu. Pertama ayat 11. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara, ini yang pertama. Kasih tanda Yohanes 17, kita akan buka nanti ayat yang lain. Saudara, yang pertama dikatakan apa? Supaya kita bersatu. Dikatakan sebelumnya apa? Peliharalah mereka di dalam namamu. Namamu yang diberikan kepadaku. Itu kata Yesus. Saudara, artinya apa? Kita harus mau dipelihara di dalam nama itu. Kita harus hidup di dalam nama itu. Dan apakah nama itu? Kita buka dari Yesaya 9 ayat 5. Nama apa yang diberikan kepada Yesus? Kita buka Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara, ada berapa nama di sini? Ada 4 nama yang diberikan kepada Tuhan, dan kita harus hidup di dalamnya. Ini adalah cara supaya kita bisa bersatu. Yang pertama apa saudara? Penasehat Ajaib. Banyak dari kita mau menggalang persatuan, tetapi di dalam apa? Cara berpikir kita sendiri. Yang satu berkata ini baik, yang lain berkata ini baik, yang satu berkata harus ini, yang satu harus itu. Maka tidak pernah ada persatuan. Tapi Allah berkata kalau kita mau bersatu, yang pertama, baik di dalam keluarga, baik di dalam sebuah pelayanan, baik di dalam sebuah perusahaan, baik antara ibu dan anak, antara anak dan saudaranya, antara suami dan istri. Saudara, jawabannya adalah pertama, biarkan dia menjadi penasehat yang ajaib di dalam hidupmu. Dalam segala sesuatu, tanyakan dia. Jangan lagi keputusan kita, jangan apa yang kita pikir baik, tapi biarkan dia yang menjadi penasehat ajaib. Percaya saudara, mau ini? Pertama itu coba tanyakan. Banyak orang berpikir kalau misalnya tanya Tuhan itu soal yang rohani, soal-soal yang besar, soal visi. Tapi soal-soal yang kecil dia tidak bertanya Tuhan. Dan itu yang membuat tidak adanya persatuan. Saudara, katakan kepada Tuhan setiap kali engkau memutuskan apapun, biarkan dia menjadi penasihat yang ajaib dalam hidupmu. Saudara, saya sudah mengalami itu. Karena itu saya bisa bersaksi di hadapan saudara. Pada waktu saya menikah saudara, pertama kali saya menikah dengan suami saya memiliki paham yang berbeda, jauh berbeda dengan dia. Saya memiliki cara berpikir yang jauh berbeda dengan dia. Saya memiliki konsep-konsep yang jauh berbeda. Saya memiliki hobi-hobi yang semuanya berbeda dengan dia. Saudara, soal yang kecil yang saya mau saksikan,
adalah soal kalau saya ulang tahun, saudara. Saya sudah biasa kalau saya ulang tahun itu diperhatikan, saudara. Semua kasih hadiah, semua kasih bunga, keluarga saya seenggak-enggaknya neraktir, saudara, kalau saya ulang tahun. Nah, pada waktu saya pertama kali menikah dengan dia, suami saya kalau saya ulang tahun acuh-acuh saja, kadang-kadang lupa, saudara. Ini membuat saya, bisa marah setengah mati, saudara. Bisa jengkel, rasanya kesel gitu. Pokoknya kalau yang namanya sayang itu tuh harusnya kan perhatian. Itu pikir saya, saudara. Kemudian saya mulai bertanya kepada Tuhan. Terus Tuhan ingatkan satu hal. Tuhan katakan mulai berkata begini, apakah suamimu ingat ulang tahun orang tuanya? Saya tanya, saudara. Yang, saya kadang-kadang manggil dia sayang, saudara. Yang gitu ya, kamu ingat gak sih ulang tahun papa kamu gitu ya? Terus dia bilang, enggak tahu kapan. Terus mama kamu? Dia paling deket sama mama, saudara. Setiap kali saya bilang suka godain dia, kamu sih anak mama gitu. Karena mamanya sayang sekali sama dia, anak laki paling kecil, saudara. Terus saya bilang, kamu ingat gak ulang tahun mama kamu? Enggak ingat, dia bilang. Saat itu Roh Kudus mulai katakan, kalau yang dia namanya sayang saja ke orang tuanya, yang dari kecil dibesarkan dia gak pernah ingat, maklum kalau dia nggak inget ulang tahun kamu. Terus saya bilang, iya juga ya, maklum kalau dia nggak inget ulang tahun saya. Buat dia sayang itu nggak usah begitu. Terus kemudian saya bilang, Roh Kudus, tapi saya mau diperhatikan. Kemudian Roh Kudus mulai nyatakan, kalau kamu mau diperhatikan, belajar memperhatikan lebih dahulu. Sejak saat itu, saudara, setiap kali dia ulang tahun, saya buat rumah jadi spesial. Walaupun rumah kami dulu di Belanda cuma 2, saudara, ruang tidur sama ruang tamu, dan ruang tamu itu nyampur sama dapur, sama segala sesuatu, sama belajar, saudara. Tapi kalau dia ulang tahun, saya mulai hias, saudara. Semua saya singkirin, saya sedia satu meja, saya buka meja, saya kasih bunga, saya beli wine, saya bikin suasana seromantis mungkin. Saya beli hadiah, saya beli beli tart, beli segala macam, saudara. Setelah itu dia mulai bilang, apa-apaan sih kamu kalau saya ulang tahun? Saya bilang, saya sayang kamu dan saya mau untuk kamu menikmati hal ini. Tahun kedua pada waktu saya berulang tahun, saudara, dia mulai bilang apa? Dia panggil saya Noni, saudara. Noni, kamu mau apa? Kamu kan ulang tahun, beli barang sesuatu, kata dia. Saya bilang, Tuhan terima kasih, itu kemajuan. Amin, saudara. Itu kemajuan, saudara. Dia sudah ingat. Terus tahun ketiga pada waktu saya ulang tahun, saudara, saya tetap melakukan hal itu buat dia. Tahun ketiga pada waktu saya ulang tahun, dia mulai berkata apa? Yuk kita makan keluar yuk. Jadi selain dia nawarin saya hadiah, saudara, dia ajak saya makan keluar ke restoran. Itu kemajuan lebih lagi, saudara. Dan tahun keempat, saudara, pada waktu itu saya bangun tidur, dia langsung berkata begini, Noni kamu cari sesuatu deh. Saya bilang, cari apa? Saya bilang, cari, pokoknya kamu cari. Terus saya bilang apa sih? Saya bilang, hadiah kan kamu ulang tahun. Rupanya dia sudah beli hadiah buat saya, saudara. Dan dia bungkus dengan bagus, dia sembunyikan di atas lampu, saudara. Jadi saya cari pusing-pusing, saya temukan akhirnya di atas lampu, saudara. Dan saat itu saya buka, dan taunya dia beli parfum buat saya. Saya bilang, kamu kok romantis sekali beli parfum? Saya bilang, iya saya cuma tahu parfum Chanel nomor 5, saudara. Dan itu yang dia beli, dia bilang. Tapi saya mau menunjukkan bahwa saya mengasihi engkau. Saudara, itu bukti. Kalau kita belajar taat dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan buat kita mengerti artinya persatuan dan mengalami indahnya persatuan. Jangan berpikir dengan cara kita. Kalau saya berpikir dengan cara saya akan tuntut dia, saya akan minta dia, saya akan berkata bahwa Alkitab bilang, hai suami kasihilah istrimu. Kalau kamu mengasihi, ya kamu kasih saya hadiah kalau saya ulang tahun. Tapi itu bukan caranya, saudara. Roh Kudus ajarkan saya dengan cara yang lebih baik. Karena itu saya katakan, belajar untuk meminta nasihat kepada Roh Kudus. Ada lagi kesaksian, saudara. Pada waktu itu ada seorang anak yang tinggal dengan saya. Anak itu sungguh waktu pertama kali datang membuat saya pusing 7 keliling, saudara. Anak itu dipercayakan orang tuanya untuk tinggal di tempat saya. Tapi anak itu anak yang biasa dari Indonesia, nggak pernah belajar masak, nggak pernah belajar nyuci, nggak pernah tahu yang namanya belanja, saudara. Dan kalau misalnya saya kasih uang 50 gulden, berarti 50.000. Saya bilang, tolong belanja daging dan sayur buat seminggu. Saya biasa di sana kalau belanja seminggu, saudara. Dia pulang bawanya apa? Bawanya Snoop. Saudara tahu Snoop itu coklat lah, permen lah, ham lah, pokoknya semua yang enak-enak, saudara. Nggak ada daging, nggak ada sayur, saudara. Saya pusing sama sekali sama dia. Bukan cuma itu, dia maunya semaunya sama sekali. Pada suatu hari, saya waktu itu habis mandi, habis keramas, saya mau berangkat ke sekolah. Dia datang di tempat saya dan dia datang dari belanja, saudara, dan dia bawa ayam goreng.
Dia panggil saya Ci, dia bilang begini, Ciin, saya mau makan ayam goreng, tolong gorengin ayam karena saya nggak bisa goreng ayam. Dia bilang begitu. Saudara, saat itu kepala saya langsung naik, saudara, rasanya darah saya. Saya pikir udah ikut saya, lu nggak bayar, memangnya gue pembantu lu. Dalam hati saya mau ngomong begitu, saudara, jujur aja. Tapi pada waktu saya mau jengkel, saudara, langsung saya tanya Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Saya tahu saya harus menggalang persatuan dengan anak ini. Saya harus mempertahankan apa yang orang tuanya sudah katakan untuk mendidik dia, untuk membawa dia untuk menjadi anak yang dewasa. Roh Kudus langsung berkata lembut, kasihi dia. Tidak ada disiplin yang bisa ditegakkan tanpa didasari kasih. Banyak orang berkata disiplin dan akan membuat seorang menjadi pemberontak. Tapi disiplin yang didasari kasih akan membuat anak menjadi anak yang mengerti akan waktu, adat, dan juga kewajibannya. Amin, saudara. Dan saya katakan, kalau begitu saya mesti goreng ayam sekarang. Roh Kudus bilang, iya, itu tanda kamu mengasihi dia. Aduh, saya pikir Roh Kudus kadang-kadang macam-macam, saudara. Tapi karena saya tahu bahwa taat itu jauh lebih baik, saya goreng ayam. Saya pikir nggak apa-apa lah, bau sedikit ke sekolah nggak apa-apa. Saya pikir saya goreng ayam buat dia, saudara. Pada waktu saya menggorengkan, terus kemudian saya layani dia selama sebulan, selama 2 bulan. Apa yang dia minta saya layani. Bulan ketiga setelah dia mulai sadar bahwa saya mengasihi dia, saya mulai tanya kepada dia, kamu tahu saya sayang kamu? Dia bilang, iya, saya yakin Ciin sayang saya. Terus saya bilang, tapi saya nggak bisa terus begini, kamu mesti belajar masak, kamu mesti belajar ini dan itu. Dan dia mulai, saya berkata, pokoknya hari ini kamu masak, nggak peduli lu gosong, nggak peduli jelek, pokoknya saya akan makan masakan kamu. Dan saat itu dia masak telur ceplok, saudara. Saya masih ingat 2 yang dia bikin, 1 berhasil, 1 gosong. Yang gosong dia kasih ke saya, dia bilang, ini Ciin, saya nggak suka yang gosong, tolong makan ini. Saya masih ingat sekali perkataannya. Tapi saya dalam hati ketawa, aduh jengkel. Tapi saya berkata, Tuhan, saya mengucap syukur karena anak ini ada kemauan. Tapi saya mengucap syukur apa yang terjadi. Setelah makin lama dia makin belajar. Dan sekarang dia sering kali berkata begini, Ciin, dia bilang, kadang-kadang saya jam 2 malam ditelepon teman saya dari Indonesia, teman yang baru datang dari Indonesia, nangis kesepian. Kalau saya mau jengkel, mau tutup telepon, dia bilang, saya ingat kamu. Dulu saya begitu jengkelin kamu, tapi kamu sabar, dia bilang. Dan saya sekarang mau jadi berkat untuk orang lain. Amin, saudara. Kalau engkau tanamkan sesuatu yang baik kepada anakmu dengan hikmat Allah, bukan dengan penuntutan, maka itu akan mengalir, itu akan menular, itu akan menjadi sesuatu yang indah. Saya katakan menularkan itu jauh lebih mudah daripada mendidik dan memaksakan, saudara. Saya melihat itu dalam kehidupan orang tua saya. Orang tua saya tidak pernah memaksa saya harus berdoa berjam-jam, tapi mereka menularkan itu dalam hidupnya. Mereka cerita pagi siang sore soal Yesus. Mereka berdoa pagi siang sore, saudara. Baca Alkitab pagi siang sore. Lama-lama mau nggak mau saya tertular akan mereka, saudara. Mau tidak mau saya akan menjadi sama seperti mereka. Dan saya melihat menularkan itu jauh lebih mudah. Saya belajar dari anak saya yang berumur 1 tahun, saudara. Nah, saya baru berumur 1 tahun, tapi Tuhan sudah kasih lagi di perut saya sekarang. Saya sedang hamil 5 bulan sekarang. Saudara, pada waktu anak saya selalu meniru apa yang saya buat. Ayahnya itu paling senang nangkep nyamuk, saudara. Dan paling senang nangkep nyamuk, ngejar-ngejar nyamuk. Udah gitu gayanya selalu khas. Ditepuk, kemudian dilihat tangannya ditiup, saudara, kalau kena gitu. Anak saya nggak pernah diajarin nangkep nyamuk. Sampai sekarang jagonya apa? Niup. Gitu, saudara. Kenapa dia meniru dengan apa yang ayahnya buat, saudara? Karena itu saya belajar. Kemudian saya itu paling sering bilang sudah, saudara. Kalau dia habis mandi saya bilang sudah. Habis makan saya bilang sudah selesai. Kalau dia mau apa bilang sabar, itu sudah gitu. Dia pada waktu pertama kali, kata yang pertama kali dia ucapkan, bukan mama, bukan papa, apa saudara? Sudah. Kalau dia belum makan sudah bosan, dia langsung bilang sudah, mandi sudah. Terus papanya bilang, lihat, apa yang kita banyak ucapkan itu yang ditiru oleh anak kita. Dan saudara, saya mengucap syukur kalau anak saya cuma niru sudah. Untung gak pernah marah-marah saya. Kalau enggak anak saya ikut marah-marah, saudara. Karena itu belajar untuk tularkan yang baik. Kalau saudara mau melihat anak saudara bertumbuh dengan baik, tularkan sesuatu yang baik. Itu yang pertama, penasihat ajaib. Kalau kita mau bersatu, jadikan dia penasihat yang ajaib. Menghadapi istrimu, menghadapi anakmu, menghadapi siapapun. Yang kedua dikatakan apa? Allah yang perkasa.
Allah yang perkasa bicara soal Dia adalah sebagai Tuhan dan Raja, sebagai Tuhan yang mengatasi seluruh hidup ini, sebagai Tuhan yang mampu untuk membuka jalan keluar, sebagai Tuhan yang mampu untuk mengadakan di mana tidak ada jalan. Saudara, tapi berapa dari kita yang sungguh-sungguh percaya ini? Kalau ini kita terapkan, saudara, maka kita sungguh-sungguh bisa mempercayakan hidup kita. Yang pertama, kalau kita terapkan dan hidup di dalam pemeliharaan Allah yang perkasa, kita harus mengerti artinya apa, saudara? Tunduk. Tunduk. Itu soal kata yang sederhana, tapi banyak orang tidak bisa tunduk. Banyak anak mempunyai jiwa yang berontak terhadap ayahnya dan ibunya. Banyak, dan itu menular kepada anak-anakmu. Karena itu hilangkan itu. Banyak istri yang berontak terhadap suaminya. Banyak suami yang berontak terhadap atasannya. Banyak orang berontak di dalam pelayanan. Banyak keluarga yang hidup di dalam apa? Jiwa yang seperti Absalom. Absalom tinggal di dalam pemerintahan Daud. Absalom menjadi anak yang dikasihi Daud, tapi dia mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Daud banyak berbuat kesalahan terhadap Absalom. Daud tidak mengerti jiwa Absalom. Daud terlalu mendisiplin Absalom, sehingga akibatnya Absalom memiliki luka batin. Tapi kita lihat di sini, saudara, ini merupakan contoh yang Allah mau buat. Di dunia ini tidak ada suami yang sempurna. Di dunia ini tidak ada istri yang sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi kalau kita biarkan kekecewaan, luka-luka itu tinggal dalam hidup kita, sekali waktu kita akan menjadi seperti Absalom yang apa? Mulai memberontak. Di depannya manis, tapi di belakangnya mulai berkata, kalau aku sih akan berbuat begini, kalau ayahku begini. Saudara, berapa banyak dari kita seperti itu? Kalau ada orang mulai berkata, ya hamba Tuhan itu begini-begini, bilang, iya memang sih kelemahannya dia begitu. Seandainya aku yang jadi hamba Tuhan, aku akan berbuat begini. Saudara, kita seolah-olah cuma memperbaiki, tapi ada jiwa yang tidak terima. Ada jiwa yang mau menyalahkan. Ada jiwa yang selalu memberontak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Absalom bangkit melawan Daud, dan akhirnya dia mati di dalam pemberontakannya. Saudara, ini peringatan yang jelas dari Tuhan. Seseorang yang memberontak tidak mungkin memiliki kemuliaan Tuhan. Iblis memberontak dari Allah. Dan kalau kita tidak pernah bisa tunduk terhadap manusia, kita tidak akan bisa tunduk kepada Allah yang hidup. Ini yang Allah buat dan nyatakan dalam hidup saya. Saudara, seperti yang saya nyatakan, pada waktu saya pertama kali menikah, saya anak sulung, saudara. Saya anak yang sudah biasa memimpin, saya biasa memimpin persekutuan. Dan jangan kaget, saudara, suami saya itu dulu bawahan saya, saudara. Jadi saya dulu ketua koordinator persekutuan, dia kepala salah satu bidang, saudara. Dan pada waktu Allah mempertemukan kami di dalam pernikahan, saya merasa terlalu banyak tahu. Saya merasa diri saya benar. Saya merasa bahwa diri saya mampu untuk mengatasi semuanya. Tapi saya mau belajar untuk tunduk kepada Allah untuk menikah dengan dia. Tapi tahun pertama pernikahan kami penuh dengan keributan. Kalau dia bilang A, saya bilang B. Kalau dia bilang A itu bagus, saya bilang B itu bagus. Semuanya saya tidak pernah mau turut. Dan dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan saya hampir frustasi, saya sampai hampir menangis itu setiap hari. Saya berkata, Tuhan, kalau yang namanya pernikahan itu seperti ini, lebih baik saya mati. Itu sudah saya ucapkan, saudara. Dan saya cenderung untuk bunuh diri, walaupun saya tahu bunuh diri itu tidak benar. Tapi saya karena saya tahu kalau bunuh diri masuk neraka, hanya itu yang membuat saya tidak berbuat. Saya nggak kuat, saudara. Saya pikir seumur hidup saya di neraka, udahlah mending begini dia terus. Untuk cerai saya juga nggak berani, saudara, karena saya tahu kalau saya cerai musnahlah semuanya, baik hidup di dalam Tuhan, baik karier saya, baik semuanya, saudara. Karena itu saya akhirnya diam di situ. Tapi dalam keadaan yang seperti itu, saya mulai bertanya sama Tuhan. Tuhan, dia jodoh daripadamu. Jelas saya tahu daripadamu. Kalau begitu kenapa saya harus menikah dengan dia? Tuhan cuma satu jawabnya. Supaya engkau belajar tunduk. Kalau engkau mau hidupmu berubah, kalau engkau mau berbahagia, kalau mau kau merasakan bahwa benar-benar keindahan di dalam Tuhan, belajarlah untuk tunduk. Kemudian saat itu, saudara, saya mulai berpikir, Tuhan, tunduk itu seperti apa? Terus Allah katakan, berkatalah ya untuk semua keputusan dia. Tanpa omelan, tanpa muka cembetut, tanpa banyak alasan, tanpa segala macam, berkatalah ya untuk keputusan dia. Kamu boleh menyatakan pendapatmu, tapi katakan ya untuk setiap keputusan dia. Saudara, itu tidak gampang, saudara. Seringkali saya harus menahan emosi saya.
Seringkali sampai saya harus mandi 1 jam, saudara. Buat apa? Buat meredakan emosi, saudara. Kalau dia memutuskan sesuatu yang saya tidak suka, daripada ribut saya mandi, saudara. Berjam-jam sampai saya berdamai dengan Allah, saudara. Baru saya keluar, saya bilang iya saya setuju, saudara. Saudara, itu membutuhkan kemauan. Itu membutuhkan perjuangan. Dan bukan cuma itu, kadang-kadang Tuhan biarkan di dalam jalan. Kalau kami pergi ke suatu tempat, jelas-jelas dia memilih jalan yang salah. Saya tahu kalau itu jalan yang salah, saudara. Tapi dia berkata, saya bilang, oh rasanya itu salah jalannya. Dia bilang, rasanya jalan ini, pokoknya saya mau pilih jalan ini. Dulu saya kesal, saudara, kalau begitu. Sekarang saya apa? Untuk belajar diam, saya akhirnya milih nyanyi, saudara. Saya nyanyi aja, saudara, supaya saya nggak ngomel, saudara. Dan saat itu, Allah mulai rubah sesuatu. Allah mulai rubah sesuatu. Allah mulai ubahkan dari keluarga saya yang penuh dengan percecokan menjadi keluarga yang indah. Kami sudah menikah 7 tahun, saudara. Dan saya boleh bersaksi, sejak tahun ketiga, sejak tahun kedua terus mulai lebih baik dan lebih baik. Tapi sejak tahun ketiga pastinya, hampir sampai saat ini, kami hampir tidak pernah bertengkar lagi. Saya boleh saksikan sekarang di hadapan saudara, dia bukan suami yang saya inginkan. Suami yang saya inginkan adalah suami yang romantis, suami yang berkata ya untuk semua yang saya mau, suami yang memuja saya, suami yang memanjakan saya. Tapi saya boleh katakan di depan saudara, dia adalah suami yang saya butuhkan. Amin, saudara. Dan itu yang Tuhan berikan. Tuhan seringkali tidak memberikan apa yang saya inginkan, tapi dia berikan apa yang saya butuhkan. Dan saya mengucap syukur dan saya bangga untuk pilihan Tuhan terhadap suami saya. Saya tahu dia adalah suami yang paling tepat untuk saya. Dan karena dia saya berubah. Karena dia saya bisa bebas melayani. Karena dia saya mau melayani seminggu atau 10 hari di luar kota. Dia tidak pernah mengeluh. Saya bangga dengan pilihan Tuhan. Dan saya katakan sungguh Tuhan, pilihanmu jauh lebih tepat daripada keinginanku. Amin, saudara. Karena itu belajarlah untuk menundukkan. Kalau saudara tidak pernah belajar untuk menundukkan emosi, saudara tidak pernah belajar untuk tunduk kepada orang lain, saudara tidak pernah belajar untuk berkata Tuhan aku percaya akan keputusanmu, saudara tidak akan pernah bisa bersatu satu sama lain. Mulai tundukkan dirimu, tundukkan keakuan, tundukkan segala sesuatu yang namanya keinginan. Kadang-kadang kalau kita sudah ingin harus punya. Yang ada saya punya teman kalau sudah ingin Benetton gitu, saudara harus ngejar sampai Benetton itu dapat. Saudara tundukkan semua itu, tundukkan semua itu. Di dalam penundukan diri ada persatuan. Selain itu Allah yang perkasa bicara soal apa? Bahwa Allah mampu untuk membuka jalan. Banyak orang berpikir kalau dirinya mau mengubah istrinya, dirinya mau mengubah anak-anaknya, dirinya mau mengubah suaminya, dirinya mau mengubah orang tuanya. Saya katakan saudara, tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengubah orang lain kecuali Roh Kudus. Karena itu hentikan percobaan kita untuk mengubah orang lain. Yang patut kita buat adalah apa? Berdoa untuk orang itu dan minta nasihat Tuhan apa yang harus kita lakukan. Itu yang patut kita lakukan. Berhenti untuk mencoba mengubah orang lain. Percaya bahwa Allah itu Allah yang kuasa, Allah yang sanggup membuka jalan. Kalau saudara belajar percaya ini, saudara akan dengan mudah menundukkan diri. Banyak orang berkata begini kepada saya nggak bisa tunduk sama suami saya karena suami saya salah jalan. Saya katakan kalau pun suamimu salah jalan, kalau engkau menundukkan diri di dalam rencana Allah, Allah sanggup membenarkan jalannya. Amin. Dia Allah yang perkasa. Banyak orang yang berkata kepada saya nggak bisa menundukkan diri kepada suami saya karena suami saya menyakiti saya. Saya berkata kalau engkau percaya bahwa Allahmu perkasa, dia tidak akan membiarkan sesuatu yang paling jahat terjadi dalam hidupmu. Allah akan bertindak pada waktunya. Amin. Dan itu sungguh saudara, saya mendengar satu kesaksian. Ada seorang istri yang bertobat, kemudian suaminya ini belum bertobat. Dia memukuli istrinya saudara. Tapi Tuhan cuma katakan apa? Tetap tunduk dan kasihi dia. Dia tetap tunduk dan mengasihi dia. Dia berkata, Tuhan sampai kapan? Sekali waktu suaminya meledak, memukulin dia sampai dianya babak belur seluruh tubuh sampai bawah saudara. Semuanya luka-luka saudara. Setelah selesai dari itu, tiba-tiba suaminya ini sadar, melihat istrinya dan dia menangis. Dia bilang, saya kok seperti orang gila ya, menyiksa kamu seperti itu. Dan ada roh Tuhan yang membuat dia terang matanya. Dan dia berkata saat itu, aku butuh pelepasan. Aku butuh sesuatu yang melepaskan diriku dari sifat ini. Dan untuk minggu depan kalau tidak salah, dia akan dibaptis saudara. Kita lihat di sini. Allah akan bergerak, bertindak pada waktunya. Mungkin ada penderitaan yang harus engkau dan saya tanggung untuk sementara. Mungkin ada harga yang harus kita bayar. Tapi dia tidak pernah membiarkan melebihi kekuatan kita. Amin.
Karena dia rindukan apa? Persatuan. Dia rindukan persatuan. Dan persatuan ini sungguh indah di hadapan Tuhan. Persatuan ini sungguh mulia. Saya belajar satu hal dari anak saya, saudara. Waktu itu anak saya bawa ke rumah adik saya, di mana adik saya punya anak yang lebih kecil, baru umur 3 bulan, saudara, bayinya, saudara. Pada waktu itu banyak orang berpikir begini, hati-hati loh katanya. Kalau kamu punya anak kecil, kemudian kamu gendong anak orang lain, dia suka iri, katanya begitu, hati-hati. Jadi, tapi saya berkata, saya percaya Tuhan tanamkan benih persatuan ini. Dan saya mau untuk anak saya belajar untuk tidak membenci orang lain. Saudara, dan waktu itu kami sengaja biarkan dia main berdua. Jadi adiknya yang 3 bulan saya taruh di situ, kemudian anak saya taruh situ. Pertama anak saya pegang-pegang, saudara, pegang-pegang tangannya. Kemudian adiknya minum susu kan, saudara, dicabut sama dia. Terus waktu itu orang-orang berusaha untuk, maksudnya mau menghalangi. Saya katakan enggak, biarin aja, saya mau lihat anak saya ngapain, saya bilang. Dan kemudian botol susunya diambil, saudara, tutupnya tuh digebuk-gebukin ke kepala adiknya, saudara. Terus saya pikir, anak iseng juga nih. Terus tapi saya lihat di situ Tuhan katakan, apakah engkau akan membiarkan sampai sesuatu yang berbahaya? Enggak. Kalau anak saya melakukan sesuatu yang berbahaya, pasti saya halangi. Benar, saudara. Dan itu juga Tuhan. Kalau dia melakukan sesuatu yang ada orang lain yang membahayakan kita, itu Tuhan akan bertindak. Tapi tidak sampai di situ, saudara. Setelah selesai dia coba itu, kemudian dia letakkan semuanya, botol susunya dia letakkan, tutupnya dia letakkan, dia mulai deketin adiknya itu, saudara. Dan pada waktu itu kami semua sudah siap-siap buat megang. Takutnya kalau dia tubruk atau dia pukul atau segala sesuatu begitu. Apa yang dia buat? Dia berlutut di sebelahnya, dia cium adiknya, kemudian dia ketawa sama kami semua, saudara. Pada saat itu kami semua begitu terharu, saudara. Karena apa? Saya melihat ada persatuan Allah yang turun dalam hidup anak saya. Saya tahu kalau anak sekecil itu saja bisa mengerti artinya mengasihi, bisa mengerti artinya menyayangi, apalagi kita yang sudah dewasa, saudara. Hilangkan rasa cemburu, hilangkan rasa pemberontakan, hilangkan semuanya itu, dan belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengasihi, saudara, belajar untuk mengasihi. Yang ini tadi yang kedua, sekarang kita belajar untuk yang ketiga, Bapa yang kekal. Apa artinya Bapa yang kekal? Seperti yang saya katakan tadi, setiap dari kita harus merasakan kasih Dia mengalir dalam hidup kita. Karena tidak ada seorang pun bisa mengasihi tanpa dia terlebih dahulu dikasihi. Kenapa banyak hubungan antara ayah dan anak mengalami gangguan? Karena banyak anak ayah-ayah yang tidak pernah mengalami kasih sayang yang sesungguhnya. Kenapa banyak antara suami istri mengalami gangguan? Karena mereka banyak yang tidak mengalami kebenaran di dalam hidupnya. Kekurangan kasih, kekurangan damai sejahtera, kekurangan yang lain, saudara. Dan itu mengganggu dalam hubungan kita. Saudara, banyak orang berpikir mungkin, kalau begitu bagaimana? Kalau saya dibesarkan dari keluarga yang tidak mengasihi, dari keluarga yang berantakan. Saya katakan satu hal, kasih Allah cukup untuk membalut semuanya. Kasih Allah cukup untuk membuat kita merasakan kepenuhan itu dan bisa mengalirkan kepada orang lain. Saudara, saya rasakan sungguh kasih Dia. Pada saat-saat saya merasakan bagaimana ayah saya mengasihi saya, ibu saya mengasihi saya, suami saya mengasihi saya. Kemudian kalau saya masuk ke kamar dan saya rasakan hadirat Allah begitu kuat, saya langsung berkata, saya langsung menangis dan saya katakan, Tuhan, kasih-Mu lebih di atas segalanya. Kalau saudara pernah rasakan jamahan kasih Allah, saudara akan bisa membedakan bahwa seolah-olah kalau yang lain itu hanya sebatas di luar, saudara. Tapi kasih Allah itu masuk sampai yang paling dalam hidupmu, dan itu membuat engkau bisa mengasihi orang lain. Itu membuat engkau bisa menyalurkan kasih. Seringkali kalau misalnya saya mulai jengkel dengan orang lain dalam pelayanan, kalau saya mulai kesal dengan banyak orang, Tuhan cuma bertanya begini dalam hidup saya, berapa lama aku mengasihi engkau? Saya katakan, selama-lamanya Tuhan. Berapa banyak aku sabar terhadap engkau? Saya katakan, seumur hidupmu Tuhan, engkau sabar terhadap aku. Tuhan katakan, seperti yang kau terima daripadaku, lakukan itu untuk orang lain. Dan saya katakan, kalau saat ini saudara belum merasakan kasih itu, saudara belum merasakan penuhan itu, dan saudara mulai cari dengan orang lain, saudara mulai cari dengan suamimu, saudara cari dengan anak-anakmu, saya katakan semua itu tidak akan memuaskan engkau.
Tapi mari malam ini cari di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau bersatu. Aku mau menikmati berkat urapan semua yang kau janjikan dalam persatuan. Tapi aku membutuhkan kasih-Mu Bapa. Biar kasih yang abadi itu, kasih yang kekal itu menjamah, menyembuhkan, melengkapi, menyempurnakan kita. Membuat kita sanggup untuk menyalurkan kepada orang lain. Minta ini saudara, minta. Maka jiwamu akan disempurnakan. Kepribadian-kepribadian yang pecah, emosi-emosi yang naik turun, semuanya akan diperbaharui, dibalut, disempurnakan di dalam kasih yang sempurna. Kalau Bapa yang kekal itu sudah menyembuhkan Ibu Kawilarang, saudara, Dia menyembuhkan kita semua. Saya percaya Tuhan bukan cuma jamah kesehatan tubuhnya, tapi Tuhan jamah jiwa dan tubuhnya. Dan itu yang kita butuhkan. Kita butuhkan untuk dijamah secara roh, dijamah secara jiwa, dan dijamah secara tubuh kita, supaya kita dipulihkan. Nanti kita akan berdoa untuk hal ini. Saudara, yang keempat, saudara, dikatakan apa? Raja damai. Ini yang kita butuhkan saat ini. Kedamaian. Damai itu gak bisa dibuat-buat. Damai itu bukan tergantung dari lingkungan. Damai itu bukan tergantung dari keadaan. Saudara tidak bisa berkata, kalau suami saya baik maka saya damai. Kalau pembantu saya gak macam-macam, saya damai. Kalau jalanan gak macet, saya damai. Damai yang seperti itu adalah kedamaian yang palsu, saudara. Tapi kedamaian yang sungguh, apapun boleh terjadi, ada damai di hatiku. Jalanan boleh macet, saya boleh disilang sama orang lain, boleh digunting sama orang lain, artinya disalib begitu saudara. Atau saudara berkata, saudara boleh dihianati, saudara boleh ditekan. Tapi di dalam Kristus ada damai yang melampaui segala akal. Amin. Karena apa? Kembali karena kita percaya Allah yang perkasa akan membuka jalan, akan membela kita, akan membuat kita lebih dari pemenang. Amin. Minta untuk damai ini. Saudara akan merasakan kalau damai ini melampaui dan turun di dalam hidup saudara, apapun boleh terjadi, saudara akan tetap tenang. Persatuan akan dipertahankan karena ada damai. Saudara, pada waktu saya dalam waktu itu ada sebuah panitia. Saya hidup dalam sebuah panitia untuk KKR. Karena banyak kesibukan, banyak kelemahan, kami mulai sibuk satu sama lain, mulai emosi, mulai kontok-kontokan dan sebagainya, saudara. Pada saat itu kami mulai menyembah dan kami cuma berdoa, Tuhan turun damai-Mu, turunkan damai-Mu, turunkan. Saya ingat sekali pada waktu itu tiba-tiba Allah turun dengan damai yang luar biasa, seolah-olah segala sesuatu sudah beres. Dan pada waktu itu persis di sebelah saya adalah orang yang paling bikin kesel saya, saudara. Saya kesal setengah mati sama orang itu. Tapi begitu damai Allah itu turun, saya menoleh. Satu hal yang saya rasakan, apa? Saya ingin memeluk dia. Cuma itu. Saya nggak pengen lagi marah. Saya nggak ingin lagi. Dan saya bukannya nggak ingat apa yang dia buat, saudara. Tapi saat itu cuma satu. Saya ingin memeluk dia. Dan saat itu, saat yang sama dia melihat kepada saya, ada rasa yang sama, langsung dia ulurkan tangannya, kami berpelukan. Dan saya sungguh rasakan bahwa kalau damai Allah itu sudah turun di antara kita, semuanya boleh terjadi. Tapi damai itu akan melebihi segalanya. Damai itu akan mendamaikan kita. Damai itu akan membuat kita bersatu. Banyak suami istri yang berpikir apa? Kalau ada masalah atau perbedaan pendapat, perlu dibereskan sampai sedetil-detilnya. Perlu diomongin dari pagi sampai sore sampai besok lagi, sampai kita ketemu jalan keluar. Tapi setelah saya menikah, saudara, setelah saya tahu bahwa itu seringkali bukan jalan keluar. Itu malah bikin panas dan semakin panas, saudara. Tapi kalau saudara dan suami saudara, atau saudara dengan temanmu, mulai tidak ada kecocokan, satu hal apa? Nyatakan pendapatmu, sudah selesai itu, tutup mulut, diamkan. Biarkan damai Allah menerangi saudara dan saya. Pada saat damai Allah, penasihat ajaib itu mulai turun dalam hidupmu, maka engkau mulai akan bisa mengerti pikiran dia. Dan dia mulai bisa mengerti pikiranmu. Kadang-kadang butuh waktu seminggu, kadang-kadang butuh waktu sebulan, tapi biarkan itu. Waktu dan Tuhan akan membuat semuanya itu beres. Dan saya belajar itu, saudara. Karena itu sekarang saya nggak pernah ribut. Kalau dia punya pendapat beda, saya punya pendapat beda, kami cuma ngomong, kemudian kami ngomong yang lain. Dan kami belajar bahwa mungkin 2 hari lagi ini tidak akan menjadi masalah lagi. Kami mulai akan memiliki pendapat yang sama. Belajar itu, coba nikmati bahwa persatuan Allah itu begitu indah karena dia sudah berikan jalan keluar. Kita kembali ke Yohanes 17, saudara. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau. Ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Katakan di sini apa? Berdoa supaya apa?
kita menjadi satu. Ini adalah poin yang kedua. Kalau poin yang pertama dipelihara di dalam namanya, poin yang kedua adalah berdoa. Kenapa kita tidak bisa bersatu? Kita belum berdoa bersama-sama, saudara. Banyak orang sudah mengalami hal ini. Saya punya satu teman, dia memiliki seseorang teman yang sangat-sangat dia benci, saudara. Dia nggak bisa mengerti dia dan dia nggak pernah tahu bagaimana pemikirannya. Terus Tuhan katakan cuma apa? Kamu nggak apa-apa benci dia, kamu nggak apa-apa, nggak bisa pikir, nggak bisa sehati sama dia. Mereka satu tim, saudara. Terus dia bilang, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Saya cuma minta, Tuhan berkata, doakan dia setiap hari 1 menit. Kemudian dia bilang, oke Tuhan, saya sih nggak apa-apa kalau cuma doain dia. Dia bilang gitu. Dia mulai berdoa setiap hari 1 menit. Apa yang terjadi? Pada waktu dia mulai berdoa, Allah mulai terangi dia dengan pikiran dia. Allah mulai berikan kasihnya. Dalam waktu sebulan, saudara, dia mengasihi orang ini dengan sangat luar biasa. Dia berkata, aku mengerti persis bebannya. Aku tahu kenapa dia bersikap begitu. Aku mengerti kenapa dia bisa menjadi seperti itu. Saudara, doa. Kalau saudara tidak mengerti orang lain, nggak apa-apa. Nggak usah dipikirin, nggak usah dipusingin. Doakan dia 1 hari 1 menit. Dan saya percaya dalam waktu 1 bulan, kalau saudara lakukan itu setiap hari, Allah akan memberikan hatinya kepada hatimu. Allah akan mengubahkan. Ada seorang istri yang sudah beku hatinya terhadap suaminya, sudah tidak bisa lagi mengasihi suaminya, keluarganya sudah diambang diambang perceraian, saudara, sudah tidak ada lagi pengampunan. Kemudian saya katakan hal yang sama, berdoa, doakan suamimu setiap hari, gak peduli perasaanmu apa. Dan dia berkata, oke, saya doakan suaminya. Dia mulai berdoa, dia bilang, saya pertama kali berdoa cuma basa-basi, dia cuma bilang, Tuhan, aku berdoa untuk suamiku, berkati pekerjaannya, tolong begini gitu. Kemudian saudara apa, dalam waktu seminggu dia telepon saya, dia bilang, aneh, sejak saya berdoa untuk suami saya, setiap kali saya sebut namanya, ada kasih yang mengalir. Saya bisa kasihan sama dia, saya bisa terharu, saya bisa lama-lama dari mulut saya bisa keluar begini, Tuhan, aku mengucap syukur untuk suamiku. Dan kemudian setelah sebulan, apa yang dia keluar dari mulutnya, dia berkata, Tuhan, jangan biarkan dia membayar harganya, biarkan aku membayar harga untuk suamiku. Dan dalam waktu 3 bulan, saudara, keluarga itu dipulihkan. Amin. Berdoa, saudara, berdoa. Kalau engkau tidak mengerti anakmu, doakan dia. Karena pada saat engkau berdoa, Allah akan berikan segalanya. Kita lanjutkan, saudara. Kemudian ayat 22 kita akan baca. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Yang ketiga adalah kemuliaan, saudara. Di dalam kemuliaan kita akan dipersatukan. Saudara berpikir apalah kemuliaan? Dalam 1 Petrus, saudara nggak usah buka 1 Petrus 4 ayat 13 dan 14. Dikatakan kalau kita dinista, dianiaya oleh karena Yesus, berarti roh kemuliaan itu ada di dalam hidup kita. Karena itu kemuliaan berarti apa? Penderitaan. Kalau kita mau menderita buat Yesus, menderita demi dia, maka persatuan itu akan terjadi. Kenapa di negeri Cina persatuan lawatan Tuhan begitu luar biasa? Mereka satu sama lain bisa saling menopang, saling menutupi. Kenapa? Mereka sudah mau rela untuk dianiaya untuk Tuhan. Sekarang bagaimana untuk kita yang di sini? Katakan begini, kalau saudara mengalami sesuatu, saudara dianiaya, saudara tertekan, aku belum seberapa seperti penderitaan Yesus. Aku mau menderita demi kemuliaan itu menjadi milikku. Amin, saudara. Jangan salahkan orang lain, jangan lihat orang lain. Kemuliaan itu artinya melihat dia, memandang penderitaan Yesus dan masuk di dalam kemuliaannya. Saudara, satu hal yang saudara harus pegang. Kalau saudara memiliki suami yang jelek, atau istri yang jelek, atau anak yang jelek, atau bos yang jelek, saudara, jangan salahkan mereka, tapi mengucap syukur. Karena apa? Berarti saudara akan dibentuk dari kemuliaan menuju kemuliaan. Akan dibentuk jadi indah dan semakin indah. Dan katakan, aku mengucap syukur Tuhan atas mereka. Karena justru semakin mereka menekan aku, semakin kemuliaanmu akan nyata di dalam hidupku. Amin, saudara. Mereka itu menggosok kita. Mereka itu membuat kita semakin indah. Mereka itu membuat kita semakin mulia. Mengucap syukurlah. Kalau saudara punya pemikiran itu, kemuliaan Allah akan makin masuk di dalam hidupmu. Kau diubahkan hari lepas hari, makin sempurna seperti yang Tuhan mau. Kita lanjutkan yang terakhir, saudara. Yang terakhir adalah 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau yang mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yang terakhir adalah Tuhan di dalam kita. Saudara, ini kelihatannya sepele, tapi seringkali kenapa kita tidak mengalami urapan? Kenapa kita masih bisa sakit? Kenapa kita masih bisa mengalami kejatuhan, saudara? Satu hal, karena kita sering keluar dari dia.
Tinggal di dalam Dia 24 jam bukan perkara yang mudah, tapi harus mengalami tahapan demi tahapan. Kalau saudara mulai mau dipelihara di dalam tangannya, di dalam namanya, kalau saudara mulai rajin untuk berdoa, kalau saudara mulai mengerti arti kemuliaan di dalam penderitaannya, barulah kita akan bisa mengerti artinya tinggal di dalam Dia. Tinggal 100%. Saya pun masih berusaha untuk selama 24 jam diam di dalam Dia. Artinya saya berjalan, berpikir, memilih baju, memilih makanan, semuanya di dalam Dia. Dan itu bukan perkara yang mudah. Tapi saya percaya kalau kita masuk di dalam hal itu, maka persatuan akan sempurna di dalam kita. Dan kemuliaan Tuhan akan nyata di dalam kita. Mari kita berdoa. Sekali lagi Allah berkata, apapun yang kau hadapi saat ini, masalah atau problem, Allah sudah akan siapkan terobosan. Tapi yang Allah rindukan adalah persatuan. Persatuan di antara umatnya, persatuan di antara keluarga, persatuan saudara, persatuan. Saat ini saya mau berdoa. Saya tahu saudara rindu untuk persatuan ini, tapi banyak di antara saudara yang belum mengerti, belum masuk di dalamnya. Pertama saudara, buat keputusan untuk mau bersekutu, buat keputusan untuk mau bersatu, apapun harga yang harus dibayar. Kalau saudara sungguh rindu untuk membuat keputusan, apapun yang dibayar, silakan angkat tanganmu. Saya akan berdoa spesial untuk kalian. Yesus. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Yesus. Yesus, buat mereka mampu untuk melakukan. Buat mereka mampu untuk melakukan ini saatnya Roh Kudus. Lawat kami Tuhan. Engkau tahu bahwa mereka mau Bapa berapapun harga yang harus dibayar. Yesus, satukan rumah tangga Bapa. Satukan pelayan-pelayanmu. Buat mereka bisa bersekutu antara anak dan ibu, antara ayah dan anak, antara suami dan istri. Mari Tuhan, persatukan malam ini. Saudara silahkan turun tanganmu. Ada satu hal yang Tuhan katakan. Ada beberapa saudara yang belum pernah merasakan kasih Allah, belum merasakan betapa Allah itu melingkupi hidupmu. Dan itu yang membuat engkau tidak bisa menyalurkan kasih. Engkau tidak pernah merasakan Bapa yang kekal itu nyata dalam hidupmu. Saya akan berdoa spesial untuk orang-orang ini. Silahkan maju ke depan. Silahkan kalau saudara mau, saudara boleh maju ke depan atau berdiri di tempatmu. Saya akan berdoa untuk spesial untuk orang yang belum merasakan jamahan Allah, belum pernah merasakan Bapa yang kekal itu membanjiri hatinya, menjamah dia secara penuh untuk menjadikan saluran kasih bagi dunia ini. Saudara rindu akan jamahan ini, silahkan bangkit dari tempat dudukmu. Saya akan berdoa untuk saudara. Yesus, kau tahu betapa mereka membutuhkan kasih itu. Kasih yang melebihi orang tua, kasih yang melebihi istri atau suami, kasih yang melebihi sahabat. Mari Bapa nyatakan, nyatakan Tuhan kalau Engkau begitu mengasihi aku. Engkau peduli akan setiap hidupku, setiap detik daripada rencana-rencanaku. Tuhan, Hamba minta Kau saat ini jamah. Kalau ada luka-luka batin, Tuhan sembuhkan. Kalau ada beban-beban Kau angkat. Katakan Tuhan, peluk mereka Tuhan. Dan biar mereka bisa istirahat di dalam naungan-Mu. Mari katakan saudara, Bapa, jadilah Bapa dalam hidupku. Aku bosan untuk menanggung semuanya ini. Aku mau serahkan semuanya. Aku mau menjadi anak kecil yang percaya kepadamu. Aku mau menjadi anak kecil yang menerima balutan-Mu, kasih-Mu dan kesempurnaan itu. Terima kasih Tuhan. Silahkan Kau kerjakan Tuhan. Silahkan Yesus. Mari Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Minta kasih ini saudara. Mungkin saudara tidak nikmati sekarang langsung, tapi Allah akan berbuat perkara demi perkara dalam hidupmu. Allah akan jamah engkau mungkin saat engkau tidur. Allah mungkin jamah engkau saat engkau menyembah. Dan saat itu engkau akan merasakan betapa kasih-Nya luar biasa. Ada satu kesaksian di mana ada seorang yang tidak pernah merasakan kasih Allah. Suatu malam Allah datang. Dia melihat dia bermain basket.
Dan Allah berkata, Allah menunggui dia bermain basket, dan Allah berkata, aku bangga akan engkau anakku. Dan pada saat itulah dia merasakan zaman Allah yang luar biasa di dalam mimpinya. Saudara, jangan batasi kerja Allah. Aku tidak tahu, saya tidak tahu bagaimana dia akan menjamah engkau. Tapi Allah yang tahu setiap segi dalam hidupmu. Mungkin kau kurang pujian, mungkin engkau tidak pernah diperhatikan, mungkin kau mengalami luka. Dan biarkan Allah menyembuhkan engkau. Maka Allah akan menjawab seluruhnya dan menyembuhkan seluruh batinmu. Silahkan duduk saudara. Sekarang hamba berdoa Tuhan, untuk mereka yang belum pernah merasakan Kau sebagai penasihat ajaib. Kalau telinga-telinga mereka belum terbuka akan suaramu, inilah saatnya Tuhan untuk Kau buka telinga rohani mereka, supaya telinganya bisa mendengar akan suaramu, supaya telinganya bisa menjadikan Kau penasehat yang ajaib, supaya persatuan itu terjadi dalam keluarga mereka, dalam pelayanan mereka, dalam setiap yang mereka lakukan Bapa. Karena minta saudara, kalau saudara merasakan telingamu belum terbuka, pegang tangan, angkat tanganmu dan pegang telingamu sendiri dan katakan, Tuhan jamah telingaku, pegang telingamu, jamah, buka saat ini Tuhan, buka saat ini Tuhan, karena aku merindukan telinga rohaniku berfungsi. Saudara, ini waktunya untuk kita tidak menjadi orang yang cacat rohani, di mana telinga kita tertutup tuli untuk mendengar suara Allah. Tapi ini waktunya pimpinan Allah yang real turun dalam hidup saudara, nyata memperbarui saudara, nyata memimpin saudara. Haratasika Yesus. Kau lihat tangan-tangan yang memegang telinganya Tuhan, itu sebagai bukti bahwa mereka merindukan jamahan-Mu. Dan hamba percaya Kau akan melatih mereka untuk mendengar suara-Mu. Saudara, jangan bayangkan bahwa Allah berbicara seperti gema atau seperti halilintar saudara. Tapi kalau ada suara lembut atau pikiran lembut yang timbul dalam pikiranmu, belajarlah untuk taat. Karena di dalam Kau taat dan melangkah, Allah akan mulai tunjukkan kehendaknya yang lebih lanjut. Saudara, mendengar suara Allah membutuhkan latihan. Saya berlatih dari umur 8 tahun sampai saat ini saudara. Karena itu mari berlatih bersama saya. Saya tahu Allah dan Roh Kudus sangat rindu untuk menyatakan kehendaknya. Saudara mungkin mulai ragu-ragu berkata, kalau nanti ini bukan suara Tuhan, jangan takut. Setiap kali saudara mendengar sesuatu, merasakan sesuatu, dan itu sesuai dengan firman Allah, katakan, di dalam nama Yesus aku akan melangkah. Kalau bukan daripadamu Tuhan, biar engkau gagalkan. Tapi kalau daripadamu, biar engkau teguhkan. Dan saudara akan makin hari makin mengerti rencananya, makin mengerti dan mengenal suaranya. Dan telingamu akan disempurnakan untuk mendengar kehendaknya. Terima kasih Tuhan. Yang saat ini yang terakhir hamba akan berdoa Tuhan. Buat mereka percaya bahwa Engkau adalah Allah yang perkasa. Buat mereka tunduk sepenuhnya Tuhan di dalam kehendak-Mu Tuhan, supaya kedamaian-Mu itu bisa turun. Saudara, Tuhan katakan di sini ada beberapa istri yang berontak terhadap suaminya. Ada beberapa suami yang tidak percaya dan sudah tidak bisa lagi menerima keadaan istrinya. Ada orang-orang yang tidak puas dengan gajinya di kantor. Ada banyak hal yang membuat saudara tidak pernah bisa tunduk. Penundukan emosi menjadi masalah dalam hidupmu. Kalau itu menjadi pergumulanmu saat ini, tempelkan tanganmu di dadamu dan katakan, Tuhan, aku tidak peduli kemampuanku, aku tidak peduli perasaanku, tapi aku mau Tuhan. Aku mau untuk tunduk karena Engkau Allah yang perkasa, yang sanggup menyelesaikan, yang sanggup membela, yang sanggup berbicara, yang sanggup berbuat sesuatu dalam hidupku. Dan aku tahu Engkau yang akan membuat aku mampu untuk menggenapi rencanamu dan melihat pertolonganmu yang nyata. Tuhan, lihat tangan-tangan yang tertempel di dadanya Tuhan. Itu timbul dari pertobatan mereka. Mari Bapak, jamah mereka satu persatu. Mari Bapak, lawat mereka, sembuhkan lukanya. Cabut semua kekecewaan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami tolak segala bentuk pemberontakan. Di dalam nama Yesus, roh pemberontakan saat ini tidak ada tempat di dalam anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala roh kekecewaan kami tolak dalam nama Yesus. Setiap roh ketakutan dan kesombongan kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau berikan hati yang baru. Hati yang taat, hati yang tunduk, dan hati yang percaya. Hati yang percaya bahwa Engkau mampu melakukan